Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi bangun ruang yaitu kubus dan balok menggunakan media pop-up books. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yaitu yang pertama ada Devi Anggraini dengan NPM 200106003. Dan yang kedua ada Saudari Jamilah dengan NPM 200106009, dan yang terakhir yaitu Saudari Lutfiah Husnah dengan NPM 20010620006. Kemudian di sini terdapat kompetensi dasar dan indikator materi ini. Untuk kompetensi dasarnya ada dua. Yang pertama yaitu membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar, kubus, dan balok. Selanjutnya yaitu indikator pembelajaran. Yang pertama menyebutkan unsur-unsur kubus dan balok. 2. Membuat jaring-jaring kubus dan balok. 3. Menentukan rumus luas permukaan kubus dan balok. 4. Menghitung luas permukaan kubus dan balok. 5. Menentukan rumus volume kubus dan balok. Dan yang terakhir, menghitung volume kubus dan balok. Untuk cara penggunaan pop-up book ini dapat kita lihat dalam bagian ini. Dapat kita buka, terdapat cara penggunaan media pop-up books. Untuk cara pertama terlihat di gambar, cara kedua, cara ketiga terlihat seperti yang tertempel, cara keempat, dan cara yang kelima. Untuk materi pertama yaitu materi kubus. Saat kita buka halaman selanjutnya, maka akan membentuk sebuah kubus. Dalam halaman ini terdapat pengertian sebuah kubus. Kubus adalah bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari bangun persegi yang kongruen berbentuk bujur sangkar. Bentuk ini merupakan bentuk sebuah bangun ruang kubus. Dan untuk pengertian ada di sebelah kiri bagian kubus. Kubus tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama, jumlah bidang sisi pada kubus ada 6 yang berbentuk persegi dengan ukuran panjang dan luas yang sama. Ciri yang kedua yaitu mempunyai 8 titik sudut. Ciri yang ketiga yaitu mempunyai 12 rusuk yang sama panjang. Ciri yang keempat yaitu semua sudutnya siku-siku atau yang memiliki sudut sebesar 90 derajat. Ciri yang terakhir yaitu mempunyai 12 diagonal sisi dengan ukuran yang sama panjang. Ciri tersebut yang membedakan bangun ruang kubus dengan bangun ruang yang lainnya. Untuk menghitung volume kubus kita menggunakan rumus volume yaitu sisi dikali sisi dikali sisi. Dan untuk mencari luas permukaan kubus kita menggunakan rumus 6 dikali sisi kali sisi. Halaman selanjutnya yaitu jaring-jaring sebuah kubus. Jaring-jaring kubus adalah sebuah bangun datar yang jika dilipat menurut ruas-ruas garis pada dua persegi yang berdekatan akan membentuk bangun kubus. Bangun datar dari bukaan bangun ruang menurut rusuknya, dan apabila dipotong menurut rusuknya, kemudian tiap sisinya direntangkan akan menghasilkan jaring-jaring kubus juga. Tidak hanya itu, kubus juga dapat dibuat dari 11 jaring-jaring yang berbeda. Ciri jaring-jaring kubus terdiri dari 6 buah persegi yang kongruen sama bentuk dan ukurannya. Jaring-jaring tersebut jika kita lipat dan kita satukan akan membentuk sebuah bangun ruang kubus. Materi yang kedua yaitu bangun ruang balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang. Balok merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh 6 buah segi 4. Balok memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama memiliki 12 rusuk, yang kedua memiliki 6 sisi, yang ketiga terdapat 8 titik sudut, dan yang terakhir sisinya berbentuk persegi panjang.
Dan untuk mencari volume balok dapat menggunakan rumus panjang kali lebar kali tinggi. Selanjutnya untuk mencari luas permukaan balok kita menggunakan rumus 2 kali dalam kurung panjang dikali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Halaman selanjutnya yaitu jaring-jaring balok. Jaring-jaring balok adalah sisi-sisi balok yang direntangkan mengikuti rusuk-rusuknya. Ciri-ciri jaring-jaring balok bisa dilihat apabila bentuk jaring-jaring itu dilipat, maka akan membentuk sebuah balok. Ada beberapa macam bentuk jaring-jaring balok. Ini karena balok terdiri dari bangun datar persegi panjang. Jaring-jaring tersebut, jika kita lipat dan kita satukan akan membentuk sebuah bangun ruang balok. Materi terakhir yaitu contoh kubus dan balok dalam kehidupan sehari-hari. Terlihat pada gambar, terdapat gambar Rubik itu merupakan contoh kubus, penghapus itu balok, kemudian dadu merupakan contoh kubus, kotak tisu merupakan balok, dan kotak kado merupakan contoh kubus, dan lemari merupakan contoh dari balok, dan yang terakhir ini adalah koper merupakan contoh dari balok. Halaman terakhir yaitu kesimpulan. Dapat kita simpulkan kubus merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari bangun persegi yang kongruen berbentuk bujur sangkar, dan balok merupakan bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh 3 pasang persegi atau persegi panjang yang dibatasi oleh 6 buah segi 4. Kemudian jaring-jaring kubus dan balok, jika sebuah bangun ruang diiris pada beberapa rusuknya, kemudian kita buka dan dibentangkan sedemikian rupa sehingga menjadi sebuah bangun datar, maka bangun tersebut akan membentuk jaring-jaring bangun ruang.